Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi sehat sehingga dapat melakukan aktivitas kembali setelah menjalani libur semester 1. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelanggaran karena di sini kita berbicara tentang siswa Bapak Ibu. Maka yang disampaikan ketika seandainya di sini ada ibu kepala sekolah, maka di sini ganti lagi. Karena apa, budaya positif itu bukan untuk anak didik kita saja, tetapi kita juga untuk kita. Bapak Ibu. Yang kedua, latar belakang ini adalah yang kedua, siswa akan mendapatkan dukungan dan cenderung akan dipermalukan. Itu yang selama ini kita lakukan, mungkin ngomongin. Ya. Kemudian yang berikut yang ketiga itu mampu diterima, buahnya diterima di SMP 1 atau di SMP Tamuna misalkan ya, di mana sekolah yang diyakini di sini elit, unggulan, bagus, kemudian dikatakan bingung kenapa Pak ini bisa mampu gitu. Saya berjuang di kelas mati tidak dapat perjuangan, udah mungkin bisa seperti ini. Jangan sama Pak lagi dan pendiri, karena itu berawal dari busuk dan perjuangan busuk ini dilanjutkan oleh kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Itu yang sebenarnya kami coba untuk sampaikan Bapak Ibu, kebaikan kesuksesan lembaga bukan ulah atau dampak dari orang per orang. Tapi kita sebagai Ibu Ida dulu. monggo Bapak Ibu kita saling melengkapi, kita saling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bu Irma yang sudah diberikan kepada saya, teman-teman, Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan ada acara tidak bisa hadir hari ini. Saya ada sedikit ilmu yang harus dibagikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi ada 6 materi yang harus kita bagi, jadi saya bagi dengan kebetulan TKP-nya ada 2, saya dengan Bu Irma, jadi kita bagi, saya 3, Bu Irmanya 3. Mudah-mudahan bisa diterapkan di lembaga kita menjadi lebih baik lagi. Amin. Amin Bu G. Amin. Lanjut. Back to school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru Bapak Ibu, tahun 2023. Kembali lagi kita di SDN Sumber Kedawang 3 menyambut kembali ke sekolah. Bu Pina, halo. Tahun yang baru untuk pelajari hal yang baru. Jadi pembelajar buat masa depan anak bangsa. Hai, ketemu lagi dengan saya Fitria Yuliani. Hai Bu. Hari ini yang kita pelajari yaitu tentang budaya positif. Welcome to budaya positif. Bapak Ibu biasa sudah mengenal budaya positif ya. Namanya budaya itu kebiasaan. Jadi kebiasaan positif berarti kebiasaan yang baik. Selama ini kita sudah melakukan budaya positif yang baik yang dilakukan di sekolah, mulai dari piket pagi, terus menyambut anak-anak dengan senyuman, berdoa, pembiasaan, senam pagi, terus Bu Eni juga ada guru agama itu tadarus anak-anak sama sholat berjamaah. Nah ini materi hari ini kita ada 6 Bapak Ibu, budaya positif. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan, yang kedua motivasi, hukuman dan restitusi, ketiga kelas keyakinan, 4 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 6 segitiga restitusi. Yang saya bahas hari ini 3 poin yang di atas, yang di bawah kita bagi dengan Bu Irma. Ya Bu Irma? Siap. Lanjut, let's go. Nah, ini kami yakin Bapak Ibu yang telah bertahun-tahun mengajar mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangat penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Jadi sesuai profil pelajar Pancasila, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berhamba pada anak. Jadi semua dikembalikan kepada anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Lanjut, berikutnya dalam rangka menciptakan
budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter. Jadi murid-murid yang berkarakter, dari budaya positif muncul disiplin positif yang berkarakter. Disiplin santai, jujur, peduli, dan bertanggung jawab dalam menjalankan pekerjaannya. Seorang pemimpin sekolah yang berjiwa kepemimpinan serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya yang positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebaikan yang dituju. Jadi kita punya visi yang baik untuk anak-anak untuk menumbuhkan karakter. Jadi karakter itu ditumbuhkan mulai dari kita dulu. Kasih contoh, senyum, salam, sapa. Lek gurunya tidak terlalu mesem, muridnya menutut, ya namanya senyum, salam, sapa Bu ya. Jadi katanya guru digugu, ladi tiru, Nah ini kita ambil contoh kalau guru itu diumpamakan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Jadi petani itu sama dengan pendidik. Jadi kita ibaratkan sebagai petani. Jadi tumbuh kembangnya tanaman itu disesuaikan bagaimana petani itu memperlakukan dirinya. Monggo Bu Biji. Jadi bagaimana memperlakukan dirinya. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menanamkan tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu tugasnya. Jadi kita tugasnya adalah sama, hanya kita sebagai petani, bagaimana tanaman itu bisa tumbuh dengan subur. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu budaya positif, akhirnya muncul disiplin positif, muncullah karakter yang baik dari anak-anak yang dimulai dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak hanya ditekankan anak-anak yang harus disiplin, tetapi dimulai juga dari gurunya, karena gurunya diibaratkan adalah sebagai seorang petani. Lanjut. Nah, ini disiplin positif. Nah ini ada sedikit pertanyaan. Nah ini untuk dirinya sendiri, jadi dijawab sendiri. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita berperilaku? Silakan dijawab pada hatinya masing-masing. Nah, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan orang lain? Kadang-kadang, jadi ada yang dari diri sendiri, dari dorongan orang lain. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Pernah Bu, Pak? Pernah. Dan diesemi, tidak dipromoti, tidak diseneni, tidak dikomeni. Untuk mendapat hadiah atau untuk mendapatkan uang, ya Bu ya? Ya, betul, mendapatkan uang. Uang kalau kita gaji Bu ya. Jadi dan berkah deh, apalagi sekarang stamina. Iya Bu? Ya betul. Apa kira-kira alasan orang melakukan sesuatu? Nah, jadi itu yang bisa menilai dirinya, yang kita kembali pada dirinya masing-masing. Jadi melakukan sesuatu itu dari dorongan orang lain atau dari diri kita sendiri. Kalau yang paling penting menurut saya yang motivasi diri sendiri. Mana kata disiplin? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal ini itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman kadang disiplin datang terlambat ya mungkin, datang terlambat, wis maju nih ngarep berdiri, itu masuk hukuman Bu ya Bapak. Nah itu malah merusak mental anak, dia merasa
luka. Jadi tidak memberikan bagaimana solusinya agar anak itu tidak mengulangi hal yang tidak baik, agar dia menimbulkan disiplin positif pada dirinya. Kalau di sini semua sudah budaya positifnya baik. Saya kerasan tuh di sini. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya Bu. Kalau disiplin katanya demekodim. Betul. Demekodim. Sing kodim Pak Ibrahim. Sing kodim Pak Ibrahim. Demekodim. Jadi kita bukan demekodim Bu ya. Jadi disiplin bersih dimulai dari diri sendiri dan dorongan juga orang lain, karena dikasih contoh sama Bu Irma, isin aku lah Bu Irma harus toko esuk, aku kok telat terus. Itu dorongan dari orang lain juga Bu, salah satu contoh gitu. Bu Isi yang rumahnya jauh di Muling bisa datang tepat waktu, kenapa saya yang dekat saja kok tidak bisa? Itu juga dorongan dari orang lain. Bapak pendidikan kita, siapa bapak pendidikan kita Bu? Iya Hajar Dewantara. Kok ibu tak lah, bapaknya cuma 2. Jadi bapak ibu, banyak ibunya. Dari yang terlihat kok kayaknya ibu saja. Ibu. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Kalau diri kita sendiri tidak bisa mendisiplinkan kita, akhirnya kita dibuat peraturan agar disiplin. Salah satunya stamina. Jadi hadir jam 7, pulangnya jam 2. Itu oleh penguasa. Saya rasa di sini semua sudah self disiplin semua. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, tidak terkekang Bu, yang merdeka Bu tidak takut. Jadi datang ke sekolah itu dengan senang hati, legowo. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dan motivasi dari dirinya. Pagi-pagi anak-anak wis semangat, aku pengen ketemu Bu Ida, pengen ketemu Bu Wiji ya. Wis merasa senang masuk kelas, melihat wayang di kelas, itu Bu ada wayang. Karena hasil karya anak-anak, merasa rindu, dirindukan anak-anak. Memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan, maka kita kalau tidak memiliki internal, kita bisa disiplinkan oleh orang lain. Contohnya itu tadi, jadi kita buat kalau saat ini kita buat peraturan kelas gitu ya. Jadi berangkat jam 7, anak-anak pulangnya jam 12:30. Nah, itu mendisiplinkan dari eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri. Merdeka menurut tetap ini, karena kita filosofinya pakai KHD Bu ya. Jadi kita KHD terus karena beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Mardika itu jarwannya Nora mau lepasin pangkring ini uga kuat kuasa aman diri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi dia cakap memerintah dirinya sendiri, tidak hanya akan adanya aturan, tapi semua dimulai dari diri sendiri. Itu merdeka. Los Bu, itu tidak kepikiran ya Bu Ida, sudah berpengalaman beliaunya yang senior ya. Los artinya los, pikirannya los, enak sih kata nyambut gawe. Itu merdeka. Jadi tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Aku lihat budalku 6:30 untuk sekolahku jam itu 7:04 telat. Nah itu kita sendiri yang bisa mengatur. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tahu harga itu kayak kita datang lebih awal itu bukan karena ingin disanjung Bu ya, karena kita kembali pada diri sendiri. Sadar diri, orang takut. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya.
karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Karena dia melakukan sesuatu itu akan muncul nilai kebajikan itu, ya tanggung jawab, disiplin itu mulai dari dirinya sendiri. Jadi semua itu enak kalau kita mulai dari diri sendiri. Orang kersulo, jadi mungkin orang kersulo, jadi legowo. Apa legowo itu? Legowo. Hah? Ikhlas. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi dari dirinya juga dari gurunya. Dirinya sudah berniat berangkat sekolah belajar, senang, dia dapat motivasi dari gurunya apa? Bisa aku senang ketemu Bu Ida mesem, menyenangkan hati, dirindukan anak-anak. Jadi tidak ada anak yang bolos waktu sekolah, tidak ada. Jadi wis bengi wis kepikiran tentang bubuk sesuk benda telat sekolah. Itu kita ciptakan untuk anak-anak agar disiplin positif. Ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Welcome to nilai-nilai kebajikan universal. Nah ini tapi ada beberapa teori Bu, banyak teori di situ dikumpulkan jadi satu di profil pelajar Pancasila. Yang satu itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, mandi sendiri, ya lupa. Yang ketiga bergotong royong. Kita sudah bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Bu Irma kreatif Islam. Ini motivasi eksternal. Iya kelasnya Bu, tidak kelasku kalah. Iya. Saya juga. Iya caranya lain itu belajar. Nah ini munculkan nilai kebajikan itu seperti ini Bu, dari dorongan eksternal dari teman-teman. Jadi tidak ada yang merasa pintar. Iya, ini orang jadi wong pintar rendah. Jadi kita mulai dari diri sendiri, dibuang sifat eleknya. Sadar atas kekurangannya ya. Sadar diri. Jadi kita bisa menilai, oh itu bagus, bisa kita tiru contoh. Kalau ini ada beberapa teori Bu, sebenarnya teori ini lah, ini dari sikap murid ini bisa kita kumpulkan tadi jadi dari menjadi profil pelajar Pancasila, dari nilai kebajikan lagi 9 nilai cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, ya ini lagi. Ini semua adalah teori nilai kebajikan universal yang ada pada siswa. Empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, itu terkumpul semua di dalam, kita satukan di dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang berikutnya motivasi perilaku manusia. Diana Gresen dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Iya ini kadang Bu ya, ketidaknyamanan ini aku telat dong. Iya Bu, itu iya kan? Jadi tidak dikomeni. Makanya yang lirik, padahal mengelirik toh Bu, nak komen ini mengelirik toh, mengelirik. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini imbalan, ibu rajin. Nah itu sudah penghargaan loh Bu, bukan tidak hanya rajin sergap tapi lumayan waduh. Tapi kok bisa datang tepat waktu? Bukan hadiah ya? Bukan hanya sekedar hadiah. Kalau hadiah nanti minta ke bapak dan ibunya di rumah. Hadiahnya apa aku masuk? Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, ini yang paling tepat. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari nilai-nilai dari disiplin positif itu memunculkan kebajikan. Jadi motivasi itu kalau yang paling penting ya ini, kalau menurut saya yang nomor 3 nilai untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau di sini hebat-hebat semua Bapak Ibunya. Berikutnya ini materinya Ibu, hukuman, konsekuensi, penghargaan dan restitusi. Ini nanti sebenarnya kalau ada di Bu Irma lebih lengkapnya. Kalau saya hanya menjelaskan sekitar apa itu hukuman. Kalau nanti ada perbandingan di Bu Irma itu ada di segitiga restitusi, bagaimana menyelesaikan.
Dan restitusi ini juga saya baru dengar Bu dari CGP. Resti. Nah, ini sebelumnya belum pernah saya dengar. Jadi dari CGP ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Restitusi. Ini ada sebuah kasus, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku. Ini saya mau ke tengah tidak bisa dulu kabelnya soalnya pendek. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Sena pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mempertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidungnya. Ini salah satu kasus Bu. Banyak kasus yang kita tangani di dalam kelas sebenarnya. Ini salah satu contohnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju apa Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Mempermalukan siswa. Jadi siswa itu juga punya harga diri Bu ya di sini masalahnya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang sudah disepakati, seperti itu. Kalau hukuman itu kan sepihak, dia salah langsung menyalahkan murid yang bernama Iva Pak Seno, dan dia langsung menunjuk Iva untuk maju ke depan kelas. Dihukum oleh penghargaan. Ini ada dihukum oleh penghargaan Ibu ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Itu dihukum oleh penghargaan namanya Bu. Jadi kita kadang saya Bu, nggak usah kita, saya kadang ayo sih nilainya tak kasih permen, kadang itu. Jadi menganggap yang pintar hanya itu, akhirnya yang lain ada Bu yang malah permen naik, nah, gitu kan Bu ya. Jadi itu dihukum oleh penghargaan. Yang bisa, yang terlambat, yang tidak bisa mengerjakan, tidak dapat nilai 100 dianggap dia tidak mampu. Nah, itu namanya dihukum oleh penghargaan. Sing iso tak kasih apa biasanya Bu ibu bapak ibu. Kalau saya permen itu Bu, anak-anak jajan di kantin tak kasih duit 2.000 ada. Nah itu dihukum oleh penghargaan. Nah ini pengaruh penghargaan efektif jika memungkinkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jangkanya pendek Bu kalau penghargaan, ya pada saat itu saja waktu kita memberikan penghargaan. Pada saat kita tidak memberikan penghargaan sudah bersantai-santai. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi bukan dari dirinya sendiri tetapi dari penghargaannya. Akhirnya anak mengerjakan sesuatu karena keburu pengen dapat hadiah, bukan karena kemampuannya dia pengen cepat-cepat, karena dia benar-benar. Jadi akhirnya karena pengen dapat hadiah. Kalau besok tidak dikasih hadiah, dia tidak akan mengerjakan seperti itu. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu baik, maka penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan jadi antara teman dan teman yang lain. Tidak iso Ibu, biasanya gitu Bu ya. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Jadi tidak ada kreativitas anak. Jadi penghargaan itu tidak efektif. Nah, kita berikan, tapi sering saya lakukan Bapak Ibu. Nah, sebelum mengenal keyakinan kelas dan restitusi. Tapi setelah ini insya Allah kita tidak akan melakukan seperti itu. Nah, ini restitusi. Restitusi itu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nanti akan disampaikan oleh Bu Irma Bu bagaimana restitusi itu ada segitiga restitusi. Contohnya bagaimana itu akan disampaikan oleh Bu Irma. Dilepas itu nih. Restitusi
tidak bisa itu. Pakai sepeda ya, dilepas dari sana. Matikan dulu. Ora oleh rasa, ora oleh Bu. Tapi lek rasane renek wonge ra apa-apa. Ini rasanya. Oh, rasa. Itu tidak di budaya positif Bu ya. Setelah kita mengenai budaya positif, disiplin positif, nggak ada Bu. Kita kan satu tim. Restitusi itu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Ibu Irmayati Handayani yang cantik sekali. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi semua masalah tidak hanya hukuman, tidak penghargaan, tetapi melalui restitusi. Bukina semangat, tidak ngantuk. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi untuk bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan untuk diperbaiki lagi. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi memperbaiki hubungan. Pada penghargaan tadi kan merusak Bu ya. Nah, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi akan muncul karakternya bagaimana. Berbuat salah pada kelompoknya. Restitusi fokus pada solusi. Jadi ini ilmu baru yang didapat Bu restitusi. Dan ini motivasi tadi Bu, motivasi dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Biasanya senang Bu ya anak-anak bisa weh. Nah, itu sudah penghargaan untuk dirinya sendiri. Itu intrinsik. Kesannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi dia sudah mampu membaca, dia mengerjakan sesuatu dengan baik sesuai dengan yang ditugaskan. Itu penghargaan untuk dirinya tanpa harus dimotivasi dari kita oleh sebuah barang. Jadi itu intrinsik. Jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Itu adalah hasilnya sendiri, tetapi kita akhirnya memberikan imbalan. Nah, jadi secara alamiah kita mengambil kebahagiaannya. Istilahnya rebut yang hasil jerih payahnya tadi Bu, karena hasilnya sendiri. Silakan Bapak Ibu Guru untuk memikirkan tindakan yang dilakukan kepada siswa dalam penyelesaian kasus antara hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Sampai sini ada yang mau bertanya Bu, Pak? Sudah paham? Paham Bu ya? Alhamdulillah. Menyenangkan hati saya itu bagian dari nilai kebajikan. Menyenangkan hati saya itu budaya positif Bu. Nah, sudah paham. Nah, selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang keyakinan kelas Bu. Nah, ini juga ilmu baru yang baru dapat saya dengar. Kalau biasanya kita apa Bu, Bapak? Peraturan kelas. Kalau kemarin kita ada kesepakatan, dari kesepakatan anak-anak itu kita buat keyakinan kelas yang dapat memunculkan karakter anak. Itu keyakinan kelas. Jadi kita memunculkan dibuat dari anak kembali ke anak sendiri. Jadi motivasi intrinsiknya kita ambil. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kalau keyakinan kelas itu sama-sama dari anak kembali ke anak. Kalau peraturan satu arah Bu ya, kita yang menentukan. Tidak boleh terlambat, nulis kita Bu. Yang buat kita peraturan kelas. Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dari keyakinan kelas itu akan muncul budaya positif karena yang menulis anak sendiri. Dia akan menyadari yang tidak boleh dilakukan, apa yang harus dia lakukan. Itu motivasi intrinsik. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini Bu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban adalah untuk keselamatan, dan keselamatan
tubuh yang muncul gitu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Jadi kalau anak-anak datang tepat waktu itu apa, Bu? Bagian dari apa itu? Disiplin. Jadi itu kita buat dengan anak-anak, kembali ke anak-anak yang muncul disiplin. Tanggung jawab masuk ya, Bu ya? Tanggung jawab. Jadi anak-anak bisa lihat karakternya dari dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, itu keyakinan itu dari kesepakatan yang dibuat muncul keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Karena di sekolah ya kebinekaan global mungkin. Anda di profil belajar Pancasila. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Bu, saya minta izin untuk kejaksaan. Oh, mau izin ya, monggo. Nah itu salah satu contoh. Itu disorong ibu. Disorong. Aku sih gempek. Oh, demen ya, monggo. Oke. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu pendengaran dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini pembentukan keyakinan sekolah. Keyakinan kelas tidak hanya kelas yang terbuat dari keyakinan sekolah. Ini peraturan nilai kebajikan yang dituju. Ini contohnya yang muncul untuk kelas 1. Jadi yang muncul disiplin, empati, tanggung jawab, hormat, gotong royong. Ini contoh Bu ya, kegiatan tampak dan tidak tampak. Nah ini thank you Bapak Ibu. Jadi hari ini itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terakhir yaitu keyakinan kelas yang ilmu baru. Restitusi keyakinan kelas itu sebuah ilmu baru bagi saya. Semangat untuk ibu-ibu yang daftar CKP angkatan 9 dan 10. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Irma. Ya, 9-10 ya. Nah, semangat, tetap semangat. Ayo Bu Irma, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Dan barokah. Amin. Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu. Ya. Mana suaranya? Iya. Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu. Ya. Mana suaranya? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Semangatnya, semangatnya, semangatnya. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bu. Ya, baik. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak dengan hadirnya Bapak Ibu di sini. Itu juga salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan. Di tengah-tengah kesibukan, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk kegiatan kami CGP Angkatan 7. Iya, menghadiri undangan di tengah-tengah kesibukan. Paling tidak kan harus mengorbankan, artinya Bapak Ibu punya kegiatan yang lain gitu ya. Nah ini disempatkan. Baik, seperti dikatakan Bu Fitri tadi, Bu, Bapak, ini di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya karena di sini di modul kami 1.4 ada 6 poin, 6 materi yang mana tadi sudah disampaikan Bu Fitri dibagi menjadi 3 poin Bu Fitri dan 3 poin berikutnya adalah saya. Sehingga di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, kita ketahui bahwasanya setiap tindakan itu memiliki tujuan.
semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya itu adalah kita sedang memenuhi satu kebutuhan kita. Sekali lagi, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebenarnya itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan kita. Begitu pula Bapak Ibu, ketika yang terjadi pada anak didik kita. Kita sering melihat perbuatan anak-anak yang kita nilai itu adalah nakal, yang kita nilai itu adalah tidak wajar, yang kita nilai itu kurang bagus. Itu sebenarnya anak didik kita itu sebenarnya juga sedang memenuhi satu kebutuhan yang belum dapat dia penuhi. Nah, inilah Bapak Ibu yang harus kita pahami. Buat apa sih kita sebagai pendidik itu harus memahami kebutuhan dasar manusia. Nanti kita akan ketemu Bapak Ibu. Kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini sifatnya adalah fisiologis, biologis, dan yang terakhir adalah psikologis. Di mana fisiologis itu berhubungan dengan kesehatan. Kemudian berhubungan dengan papan, pangan, sandang, begitu istilahnya orang Jawa ya. Itu fisiologis. Kemudian kebutuhan biologis itu berhubungan dengan perkembangan keturunan dari kita. Kemudian yang psikologis itu adalah kebutuhan akan rasa nyaman kita. Itu adalah kebutuhan dari kebutuhan hidup, dasar hidup yang pertama. Yang kedua yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima adalah merupakan kebutuhan psikologis. Di sini misalnya saya tuliskan yaitu rasa diterima di dalam suatu kelompok, rasa diterima di tengah-tengah perkumpulan, rasa diterima diakui Bapak Ibu ya, diakui akan keberadaan kita, kemudian dipedulikan, kemudian berbagi, bekerja sama menjadi bagian dari satu kelompok dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari rasa kasih sayang dan rasa diterima. Yang berikutnya adalah penguasaan. Di sini dia mengatakan penguasaan itu juga merupakan suatu kebutuhan pengakuan atas potensi kita, pengakuan atas kelebihan atau kekurangan kita. Ini juga masuk di dalam kebutuhan penguasaan. Ada juga yang menyampaikan di sini dikatakan penguasaan itu berhubungan dengan penguasaan kita terhadap suatu materi atau suatu kompetensi. Ini masuk di dalam sini. Kebutuhan penguasaan yang tinggi. Jadi di sini saya tuliskan salah satu ciri dari anak atau manusia atau orang yang memiliki kebutuhan penguasaan tinggi, dia itu cenderung menjadi pemimpin, suka memimpin Bapak Ibu. Kalau kita amati di anak didik kita itu biasanya dia anak yang sok suka di depan mengatur teman-temannya begitu ya. Nah itu adalah itu salah satu ciri bahwa anak tersebut itu memiliki kebutuhan penguasaan yang tinggi, sehingga di dalam perilakunya dia ingin selalu mencapai yang terbaik. Kalau tidak terbaik, tidak dapat, dia tidak dikatakan tidak menjadi yang terbaik, maka rasa kecewa itu akan dia dapatkan. Kemudian untuk anak yang mempunyai kebutuhan penguasaan yang tinggi itu juga dia suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Ya, dia kecewa jika melakukan kesalahan, kecewa besar. Nah, semua itu berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui diakui atas prestasi dan keterampilan serta didengarkan. Itu adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang kebutuhan dasar hidup yang berikutnya Bapak Ibu yaitu kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk mandiri, otonom, memilih pilihan dan mampu mengendalikan arahnya sendiri. Jadi setiap manusia seperti halnya dengan anak didik kita Bapak Ibu, di situ mereka mempunyai hak, mereka mempunyai kebutuhan atas kebebasan. Itulah nanti akhirnya muncul pembelajaran yang merdeka. Anak yang memiliki kebutuhan kebebasan yang tinggi Bapak Ibu, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, suka mencoba hal yang baru, yang menarik.
agak saya percepat, nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung Bapak Ibu. Yang kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan. Kebutuhan kesenangan yang dimaksud di sini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, bersenang-senang, gembira dan tertawa. Anak dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa saja yang dia lakukan. Biasanya salah satu ciri dari anak yang mempunyai kebutuhan kesenangan yang tinggi ini, dia berkonsentrasi tinggi. Jadi konsentrasinya dia itu tinggi untuk hal-hal yang dia senangi. Kemudian suka permainan, mengoleksi barang-barang, suka bergurau, melucu, mengemaskan, bahkan sampai pada saat berperilaku buruk pun masih terlihat lucu. Kalau kita ingat Bapak Ibu, kita kadang-kadang kita pernah melihat anak-anak di mana salah satu anak didik kita itu dia sih tetap melucu meskipun dia melakukan kesalahan, begitu ya. Kadang-kadang kita gemes gak sih kalau begitu ya? Ini kamu ini salah tapi sih pakai lucu ya. Ada kan anak didik kita seperti itu ya? Ya. Nah, betul. Itu adalah sebenarnya dia itu ingin memenuhi kebutuhannya untuk ini tadi. Dia butuh sekali kesenangan, kebutuhan akan kesenangan ini. Itu salah satunya. Begitu. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya Bu, apa hubungannya dengan kebutuhan dasar dengan kita sebagai pendidik? Nah, ini Bapak Ibu, sangatlah penting kita mengetahui kebutuhan dasar murid-murid kita agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku yang mereka lakukan. Itu salah satu. Jadi setiap anak, tadi sudah di depan saya sampaikan bahwa setiap tindakan itu mempunyai tujuan. Sehingga jika ada anak didik kita yang melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, maka di situ kita harus memahami, jangan dulu kemudian buru-buru kita menjudge anak itu, oh arah ini nakal, arah ini tambeng dan yang lain-lain. Tapi cobalah kita dekati, sebenarnya anak itu sedang memenuhi apa sih kebutuhan apa yang akan dia penuhi. Nah, dengan ciri-ciri, dengan kriteria tadi yang sudah saya sampaikan di situ, nanti Bapak Ibu bisa, oh iya nih, ya anakku ini jadi gak nakal. Dia tuh hanya butuh diperhatikan, dia hanya butuh disayangi. Ternyata begitu. Nah, ini ternyata kebutuhannya ada satu kebutuhan yang dia tidak terpenuhi dan akhirnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai kebajikan. Yang kedua, jika murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu. Sudah saya sampaikan ya, sudah mencari tahu alasannya yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Nah, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif tadi yang disampaikan Bu Fitri, murid dapat diajak untuk bersifat reflektif dan mengenal kebutuhannya. Begitu. Jadi dalam pemenuhan kebutuhannya dia tidak akan salah lagi. Oke, baik. Yang berikutnya Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol. Bapak Ibu yang berbahagia, yang lagi senang-senang, Bapak Ibu yang lagi menunggu waktu pulangnya, mudah-mudahan setelah ini kita cepat-cepat selesai dan lekas pulang. Jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang kita miliki di sini. Jadi ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan atau ketika kita menghadapi sebuah permasalahan, dimanapun permasalahan dalam bentuk apapun, sebenarnya kita mempunyai 5 posisi kontrol. Apa saja itu? Yaitu 1 menghukum, 2 membuat rasa bersalah, kemudian 3 sebagai teman, yang keempat pemantau dan manajer. Kemudian hubungannya apa Bu dengan anak didik kita? Hubungannya apa Bu dengan kita sebagai pendidik? Hubungannya apa Bu dengan saya sebagai orang tua? Hubungannya apa Bu dengan saya sebagai teman? Itu banyak sekali Bapak Ibu, kita cek yang berikutnya. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ya, sebenarnya adalah 5 posisi yang mana yang terbaik yang harus kita lakukan ketika kita menyelesaikan berbagai permasalahan, baik itu permasalahan dengan teman, dengan anak buah, dengan anak didik, dengan anak-anak kita di rumah. Nah, 5 posisi kontrol inilah yuk kita coba. Yang seperti saya sampaikan tadi, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Ketika kita menempatkan diri posisi kita sebagai penghukum, di sini saya tuliskan di situ, wah tidak kelihatan nih. Di situ ciri-ciri penghukum itu adalah
Jadi ketika marah, jadi begitu ada permasalahan ke anak-anak, kita langsung marah nih ke anak didik kita, ke anak-anak kita, ke teman kita, atau siapa saja yang kita anggap membuat masalah tadi. Kita marah, kita melotot, kita ngomong dengan intonasi yang tinggi, diikuti dengan gerakan-gerakan tubuh yang seperti menghardik begitu. Biasanya mata melotot, jari menunjuk-nunjuk begitu. Itu telunjuk, itu menghukum. Kemudian bagaimana dengan rasa yang bersalah? Rasa bersalah, posisi kontrol yang pada rasa bersalah atau pembuat rasa bersalah ini, mereka sering berceramah Bapak Ibu dan mengatakan kalimat-kalimat itu dengan lembut, ya, dengan lembut. Kemudian sebagai teman, dia juga ketika memposisikan diri sebagai teman, dia membuatkan alasan-alasan untuk si pembuat masalah tadi, sekiranya sehingga terlihat kita atau posisi antara kita dan dia itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau di sini kita sebagai pendidik itu selalu menghitung biasanya berdasarkan data. Jadi ternyata kita pantau, biasanya contohnya terhadap suatu perilaku, suatu peraturan atau tata tertib atau keyakinan di situ, setelah anak didik kita melakukan kesalahan, biasanya kita ikuti setiap harinya, kita ikuti ini kapan hari dia sudah berbuat salah, dia benar atau enggak ini? Dia janjinya benar enggak ini? Hari ini dia berlaku benar enggak ini? Dia mematuhi enggak? Dia memantau terus, mengikuti terus perkembangan itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer di sini kita mengajukan pertanyaan ini. Di sini sebenarnya saya bedakan dari penghukum sudah sangat jelas apa yang dikatakan Bapak Ibu guru atau kita sebagai posisi penyelesaian sebuah masalah, apa yang kita katakan, kemudian bahasanya, kalimat apa yang kita ucapkan. Di sini sudah saya bedakan. Jadi ketika sebagai penghukum, maka omongan-omongan atau kata-kata yang kita lakukan itu sepertinya menyakitkan, ada sejenis ancaman begitu. Awas ya kalau kamu tidak mematuhi, awas kalau diulang lagi ya. Jadi ada ancamannya. Yang berikutnya dari hasil posisi penghukum ini, maka hasilnya adalah akan siswa atau anak yang membuat masalah ini tadi akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain atas yang telah dia perbuat. Kemudian murid meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Kenapa? Karena dia telah membuat dirinya menjadi tidak nyaman. Artinya dikatakanlah bahwa guru tadi bukan guru yang asik, bukan guru yang menyenangkan, bukan guru yang mau mengerti atau pengertian, sehingga diletakkanlah dia di luar dunia yang berkualitas. Kemudian dampaknya bagaimana? Ketika kita berposisi atau ada di dalam posisi penghukum, betul anak tadi takut Bapak Ibu ya, takut. Dia melakukan apa yang kita minta, tetapi dia melakukan itu dengan terpaksa. Kemudian pada saat itu saja, jadi sifatnya sesaat. Itu ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan memposisikan diri kita sebagai penghukum. Bagaimana dengan membuat rasa bersalah? Nah, ketika kita memposisikan diri kita sebagai pembuat rasa bersalah, maka dampak yang akan kita dapatkan yaitu si anak tadi akan merasa rendah hati. Dia merasa rendah hati karena ucapan-ucapan yang disampaikan oleh gurunya tadi. Biasanya ibu-ibu ini ya, biasanya posisi ini dia mengatakan hal-hal yang menyentuh hati begitu, sehingga anak didik tadi atau si pembuat bersalah ini tadi, si pembuat masalah merasa dia rendah diri, minder, kemudian terbawalah sampai nanti. Kemudian pada posisi teman, ketika kita menempatkan diri sebagai posisi teman, maka dampak yang kita dapatkan yaitu lemah. Si anak tadi akan lemah, kemudian tidak mandiri dan tergantung. Dia nyaman ketika kita menjadi teman, ketika kita posisikan sebagai teman, dia nyaman. Oh, ada Bu ya, oh ada Bu Luci yang bisa menolong aku, kan ya. Baik,
aku dekat dengan Bu Witri. Tapi ketika suatu saat ketika dia membuat masalah, kemudian tidak ada Bu Witri, tidak ada Bu Wiji, maka dia akan melakukan hal itu. Dia tidak akan mematuhi, dia hanya akan mematuhi Bu Wiji dan Bu Fitri tadi. Yang lainnya tidak dianggap karena bukan teman mereka. Kemudian sebagai pemantau, dampaknya bagaimana sebagai pemantau? Dampak yang didapatkan siswa yang melakukan kesalahan ketika kita memposisikan diri sebagai pemantau, yaitu memiliki menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi ketika nanti kalau kamu nanti berbuat baik, kamu akan aku beri permen. Kalau kamu bisa tidak melakukan kesalahan selama sekian lama nih, kamu akan mendapatkan bintang 5 misalkan. Jadi akhirnya nanti ketika si guru atau ketika saya, jika saya memposisikan diri saya sebagai pemantau, ketika saya tidak ada dan anak itu melakukan perbuatan kesalahan lagi, maka dia tidak bisa dikendalikan oleh yang lain. Bisa juga diulang lagi karena saya yang sudah membuat kesepakatan tadi sudah tidak ada di tempat. Yang berikutnya yaitu tentang ketika kita memposisikan diri sebagai manajer. Nah, yang terjadi apa ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer? Yaitu anak didik akan mengevaluasi. Jadi bisa mengevaluasi diri sendiri bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah anak didik kita. Sehingga Bapak Ibu, kita dikatakan gagal jika kita memposisikan diri sebagai penghukum ketika menyelesaikan masalah bersama anak-anak atau bersama teman kita atau bersama anak-anak kita. Jadi selama kita masih memposisikan diri sebagai penghukum, maka kita dikatakan gagal. Begitu juga sebagai pembuat rasa bersalah teman dan pemantau. Mereka sama-sama merupakan indikator kegagalan. Karena apa? Karena motivasi yang didapatkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak tadi mau mematuhi kita, mau mematuhi peraturan, mau meyakini itu karena adanya ancaman, karena adanya penghargaan. Jadi di situ masih motivasi masih dari eksternal, sehingga dikatakan gagal. Dikatakan berhasil dan sukses jika kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Karena anak didik itu di dalam manajer itu tadi, anak didik kita bisa mengevaluasi, bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Karena apa Bapak Ibu? Di dalam manajer itu ada restitusi. Baik. Jadi Bapak Ibu, jika kita menginginkan murid-murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita harus menjadikan murid seorang manajer untuk dirinya sendiri, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Baiklah, kita sampailah di yang terakhir ini Bapak Ibu, restitusi. Seperti yang dikatakan Bu Fitri tadi, restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali lagi pada kelompok dengan kondisi karakter yang lebih kuat. Jadi memperbaiki Bapak Ibu. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya lagi dengan pribadi yang lebih kuat. Yang ada selama ini ketika seseorang atau seorang siswa itu sudah melakukan kesalahan, dia malu untuk kembali lagi bergabung dengan teman-temannya, dia malu. Mungkin apa mungkin? Jadi kenapa kok begitu? Karena yang kita lakukan keliru. Kita mempermalukan, begitu ya. Kita bukan membimbing dia, bukan membantu anak didik kita untuk mencari apa sebenarnya yang dia butuhkan, begitu. Ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan langsung di dalam restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Di dalam restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan apa? Identitas. Jadi ketika kita menstabilkan identitas Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru mengubah posisi
posisi anak yang gagal karena apa? Karena dia melakukan kesalahan. Jadi memposisikan anak-anak yang gagal menjadi sukses. Yang langkah yang berikutnya setelah menstabilkan, kita mengidentifikasi, memvalidasi dulu ya. Validasi baru kemudian kita melakukan identitas sesuai dengan keyakinan mereka. Jadi di situ Bapak Ibu, ketika kita memvalidasi, setelah kita sudah menstabilkan, kemudian kita validasi. Nah, kita validasi masalahnya. Sebenarnya apa sih yang dia inginkan? Sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan yang mana sih? Begitu. Nah, setelah itu nanti barulah ketemu. Oh, ternyata dia ingin menyelesaikan, dia ingin memenuhi kebutuhannya yang ini. Disitulah baru kita hubungkan dengan keyakinan yang telah diperbuat. Baik Bapak Ibu, kalau yang ini yang lainnya tadi sudah disampaikan Bu Fitri, jadi saya nggak perlu mengulang lagi. Sehingga di sini dikatakan Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh video saya ketika saya melakukan restitusi terhadap anak didik saya. Di sini tidak bisa diputar, mohon maaf karena sinyalnya nggak nyampe. Jadi ya hujan, ini mati nih wifi-nya, jadinya nggak bisa muter. Ya bisa dilihat, lihat gambarnya saja. Ini foto ketika saya menyelesaikan ini ada anak didik saya yang sedang bermain ketika pada saat pelajaran. Kemudian di sini saya panggil ketika istirahat. Jadi saya tidak mempermalukan mereka, langsung menebut di depan kelas, menunjuk, ngomong tidak, tetapi kita panggil, saya bisikin, nanti istirahat ke kelas ke Bu Irma ya anaknya. Kemudian di sini saya ngobrol-ngobrol, pertanyakan karena tadi saya mendengar sesuatu yang melihat sesuatu yang kurang bagus. Apa itu? Saya nggak menyampaikan dia apa. Kira-kira tahu nggak kalau Bu Irma panggil itu apa? Kok panggil Enggar? Ini namanya Enggar. Saya panggil Enggar ke sini, kira-kira Enggar tadi ngapain? Iya Bu, tadi saya main. Jadi biarkan semua itu keluar dari mulutnya anak-anak kita sendiri. Kita main, saya main Bu. Oh iya, main. Nah di sini kemudian kita identitas dulu. Jadi di sini kemudian kita lakukan di sini bahwasanya yakinkan bahwa anak didik kita itu melakukan kesalahan bukan suatu hal yang buruk artinya. Kemudian tidak bisa diperbaiki, tidak wajar setiap orang melakukan kesalahan. Siapa saja bisa termasuk bu guru. Jadi tapi itu juga bisa kita benahi dan berikutnya menjadi lebih bagus. Nah itu awalnya dari kita menstabilkan, kemudian kita lakukan validasi dan identitas. Begitu Bapak Ibu, dari saya jika ada yang mau ditanyakan, monggo, jika tidak, alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas undangan, atas kehadirannya di sini, perhatiannya. Sekali lagi jika ada salah dan kata dari apa yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tinggalkan 1, 2, 3, 4 itu. Kita belajar jadi manajer, murid diajari jadi manajer dirinya sendiri. Itu harapan. Nilai kebajikan yang kalian inginkan. Kasih lihat aku Bu Irma. Sabar. Kasih lihat Bu Irma. Apa yang dulu? Oh belum. Oke, kenapa? Oke, tidak apa-apa, dituliskan dari komitmennya ditulis. Sudah dapat? Apa itu? Disiplin. Oh disiplin. Penyanyi Imas sudah dapat? Apa itu? Oke, tanggung jawab. Sudah dapat? Apa? Oke. Enggak, sudah dapat?
Sudah dapat? Belum? Nggak usah dikasih nama. Sudah dapat? Apa itu? Oh, ini nulis apa? Seragam dengan Raksa. Oke, berseragam dengan Raffi. Say hello dong sama Bu Irma. Sudah dapat? Apa? Oke. Wow, itu panjang sekali yang dituliskan. Nilainya saja ada apa? Irma, say hello dulu sama Bu Irma. Say hello dulu. Sudah dapat? Apa itu? Oke, disiplin. Ihan, say hello dulu sama Bu Irma. Say hello dulu. Sudah dapat? Waduh. Ada banyak. Sudah dapat? Hai. Say hello dulu dong sama Bu Irma dong. Kembar 3. Mana sudah dapat? Apa itu? Bertanggung jawab. Oke, tentang bertanggung jawab. Oke, terima kasih. Sudah dapat say hello? Say hello dulu. Say hello dulu. Tentang? Sikapmu. Sikap. Oke. Tentang? Sikap yang bagaimana? Sudah dapat? Silahkan hasilnya ditempel ke depan. Silo sekali. Yang bangku berikutnya boleh langsung nyambung di sebelahnya. No, kamu sedikit di sini. Nah, happy. Tolong dong tempelkan ke atas lagi.